BUMN Trek beserta BTA Academy menggelar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Corporate Social Responsibility (CSR) Award 2025 dengan tema Transformasi TJSL BUMN untuk Ketahanan Sosial, Lingkungan, dan Ekonomi Berkelanjutan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu 25 Juni 2025. Puluhan BUMN menerima penghargaan dalam kontribusinya mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. CEO BUMN Trek, SH Sutarto mengatakan penghargaan ini digelar untuk mengapresiasi program TJSL dan CSR BUMN yang mengedepankan 4 pilar BUMN, yakni ekonomi, sosial, lingkungan, dan hukum dan tata kelola. Tidak lagi dapat dipandang sebagai program pelengkap. Dia adalah bagian dari integral dari strategi korporasi BUMN untuk menciptakan dampak berkelanjutan di tengah masyarakat, dari penguatan ekonomi masyarakat kecil, pelestarian lingkungan, hingga kontribusi terhadap sistem hukum, tata kelola yang berkeadilan dan beradab. Program TJSL BUMN diharapkan bisa menciptakan nilai tambah dari 4 pilar pembangunan yang tertuang di dalam Permen BUMN, yaitu pilar ekonomi, sosial, lingkungan, dan hukum tata kelola melalui strategi bisnis yang terintegrasi atau biasa disebut dengan CSP, Creating Share Value, yang menjadi pengembangan dari CSR. Dan kami di sini melibatkan, kebetulan terima kasih atas kehadiran Wakil Ketua MPR. Dalam momen penting ini memiliki makna yang sangat strategis. MPR sebagai lembaga tinggi negara yang merepresentasikan aspirasi rakyat dan konstitusi memiliki peran besar dalam menyuarakan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang berpihak kepada keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Keterlibatan MPR menjadi simbol dukungan politik dan moral bagi gerakan TJSL dan CSR yang progresif, akuntabel, dan berorientasi pada masa depan Indonesia yang berkelanjutan. Di sela-sela acara TJSL dan CSR Award 2025, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI sekaligus Ketua Komite Penilaian TJSL dan CSR Award, Edi Suparno menekankan pentingnya kepedulian perusahaan terhadap isu lingkungan dan sosial yang berkelanjutan. Ketua Komite Penilai TJSL dan CSR Award, Edi Suparno juga mendorong sejumlah bentuk TJSL dan CSR berkelanjutan yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Kita menyaksikan penyerahan award penghargaan untuk para pelaku usaha dari sektor BUMN yang telah melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan CSR secara baik. Dan jumlahnya cukup besar, cukup banyak. Pada hari ini saya mengucapkan selamat kepada para penerima. Mereka telah mengerjakan tugas-tugas yang mulia karena selain menunjang keberlangsungan lingkungan, termasuk juga pemeliharaan lingkungan yang baik di dalam lingkungan kerja mereka, termasuk juga dalam pengembangan perusahaan di mana mereka bernaung. Mereka tetap berpegang teguh pada kaidah-kaidah di mana kita tetap bisa melakukan kegiatan secara berkelanjutan. Banyak sekali yang bisa dilaksanakan, reforestasi, ya, termasuk juga pemberian pupuk organik, misalkan saja untuk membina para petani yang melakukan kegiatan-kegiatan secara berkelanjutan, misalkan saja dengan melakukan penanganan air secara baik, dalam artian bahwa tidak ada pemborosan air, ya, termasuk juga penataan persawahan sehingga air menjadi efektif. Termasuk yang paling penting juga hari ini adalah bagaimana kita bisa ikut mensosialisasikan. Jadi memberikan edukasi itu merupakan bagian yang penting bagi kita untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan kita. Pada ajang TJSL dan CSR Award 2025, sejumlah BUMN yang menerima penghargaan diantaranya Waskita Karya meraih 2 penghargaan, yakni Pilar Sosial kategori Gold dan Pilar Lingkungan kategori Gold. PT Bukit Asam Tbk meraih 2 penghargaan, yaitu peringkat Gold Pilar Sosial dan peringkat Gold Pilar Lingkungan.
serta PT Nindya Karya yang memborong 5 penghargaan sekaligus, termasuk 4 Gold 4 Stars Award untuk masing-masing pilar tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, serta pilar hukum dan tata kelola.